Tidak targetkan menang, Indra Syafri bicara begini di Seoul Art on Ice Cup 2024. Menarik, jadwal baru Piala AFF 2024 untung dan rugikan timnas Indonesia. Kabar baik, 5 calon pemain keturunan terpantau goda Erick Thohir. Bawa mentalitas Serie A, JISS optimis skuad Garuda bersinar di ron ketiga. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Tidak targetkan menang, Indra Syafri bicara begini di Seoul Art on Ice Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri ungkap target utama skuad asuhannya di ajang Seoul Art on Ice Cup 2024. Timnas Indonesia U20 telah berada di Seoul, Korea Selatan sejak Rabu 21 Agustus kemarin. Melansir dari laman resmi PSSI, Timnas U20 akan berada di Korea Selatan hingga awal bulan nanti guna mengikuti mini turnamen bertajuk Seoul Art on Ice Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa mengikuti mini turnamen di Korea Selatan tersebut menjadi salah satu bagian dari program pemusatan latihan skuad Garuda U20 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia berharap dalam ajang turnamen yang diikuti oleh beberapa tim unggulan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu periodisasi latihan jelang event yang lebih besar. Indra Syafri mengaku tak memberikan target khusus kepada anak buahnya, termasuk kemenangan di ajang Seoul Art on Ice Cup 2024. Menurutnya, target utama di ajang ini adalah ingin melihat permainan Timnas Indonesia U20 terus berkembang, sehingga ia mau pasukannya bermain baik saat melawan tim-tim kuat yang akan dihadapi. Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya. Kami akan respon bertahap, apa-apa saja yang harus mereka lakukan sudah disiapkan baik secara individual atau grup taktikal dan tim taktikal. Ungkap Indra Syafri. Setelah melawan Argentina ini, skuad Garuda Nusantara akan melawan Korea Selatan dan Thailand di pekan ini juga. Dalam beberapa aspek, memang ajang uji coba bertajuk turnamen semacam ini bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda U20 sebelum berlaga di babak kualifikasi nantinya. Kendati hanya bertajuk mini turnamen, akan tetapi hal ini bisa memberikan pengalaman bagi para pemain merasakan atmosfer kompetisi dan melawan tim-tim yang secara kekuatan lebih kuat. Menarik, jadwal baru Piala AFF 2024 untung dan rugikan timnas Indonesia. Usai gonjang-ganjing kabar simpang siur beberapa waktu lalu, Piala AFF 2024 resmi diundur oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yang sekaligus berpotensi memberikan keuntungan kepada skuad Garuda. Piala AFF 2024 awalnya akan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember tahun ini, namun AFF kemudian memundurkannya menjadi 8 Desember hingga 5 Januari 2025. AFF beralasan bahwa guna memastikan kekuatan dan performa optimal dari tim-tim nasional di turnamen tersebut. Lantas, apa keuntungannya untuk timnas Indonesia? Jadwal baru ini berpotensi membuat Sintayong bisa fokus menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab skuad Garuda telah menyelesaikan laga melawan Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 14 dan 19 November mendatang. Timnas Indonesia baru bertanding lagi pada Maret 2025, sehingga skuad Garuda memiliki waktu sekitar 2 minggu lebih untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Karena hal ini, Sintayong pun jadi tidak terbebani untuk fokus ke kompetisi lain. Namun selain menguntungkan pasukan merah putih, mundurnya jadwal ini juga berdampak kerugian bagi timnas. Jadwal baru Piala AFF ini tidak berada dalam kalender FIFA, sehingga timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain terbaik karena kemungkinan besar klub enggan untuk melepas. Padahal sebagian besar kekuatan utama timnas Indonesia berkarir di luar negeri seperti JISS, Kelvin Verdong, hingga Nathan Chuaon. Namun PSSI tampaknya juga tidak terlalu risau karena sejak awal sudah berniat untuk mengirim tim muda ke Piala AFF 2024 sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025. Tentu menarik dinantikan bagaimana kiprah timnas Indonesia di dua ajang bergengsi tersebut.
Kabar baik, 5 calon pemain keturunan terpantau goda Erick Thohir. Kabar menarik datang dari para calon pemain timnas Indonesia yang diantaranya ada bomber gacor hingga saingan Pratama Arhan lakukan hal ini demi membela skuad Garuda. Seperti diketahui, kurang dari seminggu lagi timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, jelang laga penting itu, ada 5 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang terpantau saling follow dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Informasi tersebut muncul ke permukaan setelah diunggah oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia @pemainketurunan.id. Sebagai informasi, sejumlah pemain keturunan Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Erick Thohir di Instagram biasanya akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebut saja seperti yang sudah-sudah, yakni JIZ, Justin Hubner, Marten Pas, Kelvin Verdong, Rafael Strike, hingga Jordi Amat. Apalagi sebelumnya, anggota Exco PSSI area Sinulinga juga sudah mengonfirmasi akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September nanti. Ya, nama pertama yang ketahuan memfollow Instagram Ketum PSSI adalah Ole Romani, penyerang tajam yang kini membela FC Utrecht klub Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam kiprahnya di Liga Belanda musim ini, dia sudah mengoleksi 2 gol dari 3 pertandingan. Selanjutnya ada Kevin Dijk, pemain milik FC Copenhagen yang berlaga di kompetisi tertinggi Liga Denmark. Kevin Dijk saat ini berusia 27 tahun yang berposisi sebagai center back dan pernah membela timnas Belanda U21. Kemudian ada Miss Hilgers, pemain yang berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda dengan memperkuat FC Twente. Lalu calon pemain naturalisasi yang keempat adalah Mauro Zilstra yang kini membela FC Volendam U21 klub asal Belanda. Nama terakhir ada Kaya Simons, pemain yang kini memperkuat Graafschap U21 yang masih berusia 19 tahun. Ia berposisi sebagai bek kiri sehingga akan menjadi calon saingan Pratama Arhan hingga Kelvin Verdong di timnas Indonesia jika jadi dinaturalisasi. Namun perlu dicatat bahwa kelima pemain keturunan tersebut belum ada keterangan resmi apakah akan dinaturalisasi atau tidak. Yang jelas mereka sudah memberikan kode dengan Erick Thohir. Bahwa mentalitas Serie A, JIZ optimis skuad Garuda bersinar di ronde ketiga. Usai dipastikan masuk dalam skuad yang dipanggil pelatih Sintayong, bek andalan timnas JIZ berbicara peluang skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di atas kertas, timnas Indonesia akan kesulitan untuk mengakhiri klasemen di posisi kedua yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, PSSI dan pelatih Sintayong hanya menargetkan berada di posisi ketiga dan keempat agar bisa berlaga di putaran keempat. Dengan demikian, otomatis skuad Garuda memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terkait peluang timnas Indonesia, JIZ mengungkapkan bisa bermain di putaran ketiga merupakan peluang besar bagi negaranya. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami, ujar JIZ dikutip dari laman resmi PSSI Selasa 27 Agustus. Selain itu, dia menyatakan bahwa timnas Indonesia bakal melawan tim-tim hebat di Asia. Pemain Venezia FC ini menambahkan, timnas Indonesia ingin menunjukkan bahwa timnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia. Tukasnya. Ya, memang 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia ini akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. Namun Isis cukup percaya diri dengan potensi yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Menurutnya mereka tidak hanya jadi tim yang akan melewatkan pertarungan di babak kualifikasi Piala Dunia dengan mudah, namun semua pemain siap mencetak sejarah dan menunjukkan kepada dunia bagaimana kualitas timnas Indonesia sesungguhnya.